Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran. Apabila kita ada hal yang bisa kita lancarkan. Sebelumnya kami dari kelompok B1 ini memperkenalkan diri, yaitu saya Alexander Saputra dengan tim K54 dan juga sebelah saya Selanjutnya dengan NIM K542552 Muhammad Fadil dengan NIM K542542 dengan saya Arjuna Putra Prasojo dengan NIM K542504. Susunan dari presentasi kami yaitu yang pertama ada pembacaan ayat-ayat Al-Quran, yang kedua ada pembacaan hadis, dan yang ketiga kultum. Yang pembacaan ayat-ayat Al-Quran bisa saya sampaikan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada suatu pahala dan kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula suatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Maka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau untuk kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pembacaan hadis
otomatis oleh ibunya. Selanjutnya pembacaan hadis yang sering kita tahu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tindakan kita tergantung dengan niat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, yang terakhir itu yaitu kultum bisa sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hanya padanya lah kami mohon pertolongan dalam segala masalah dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul yang paling mulia, Rasulullah SAW, dan kepada keluarganya lah, serta seluruh sahabatnya. Hadirin sekalian, di sini saya akan membawakan kultum dengan tema pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Mulai dari konsep pendidikan Islam, yaitu secara konseptual, pendidikan Islam bukanlah sekedar proses transfer informasi atau transfer of knowledge, melainkan sebuah upaya sistematis yang mencakup 3 terminologi fundamental, yaitu tarbiyah atau pertumbuhan potensi, takwil atau pengajaran intelektual, dan takdir atau penanaman akhlak. Lalu pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan pribadi yang utuh atau al-insan al-kamil, di mana kecerdasan kognitif harus berbanding lurus dengan kematangan spiritual. Ia memandang manusia sebagai Abdullah atau hamba, sekaligus Khalifatullah sebagai pemimpin, sehingga kurikulumnya dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan profan di dunia dan kepentingan eskatologis di akhirat. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan Islam menegaskan bahwa tidak ada dikotomi dalam kebenaran. Ilmu pengetahuan alam, sosial, dan humanioria adalah manifestasi dari ayat-ayat kauniyah Allah, sementara wahyu adalah kauniyah. Oleh karena itu, bagi mahasiswa, menuntut ilmu adalah ibadah yang bersifat fardu, di mana setiap penemuan ilmiah seharusnya mempertebal keimanan dan setiap pengamalan ibadah seharusnya mendorong kemajuan beragama. Lalu kita masuk ke pendekatan pendidikan, yaitu pendekatan berarti proses, perbuatan, dan cara mendekati. Dari pengertian ini, pendekatan pendidikan berarti dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati dan mempermudah pelaksanaan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan psikologi, yaitu menitik beratkan pada dorongan persuasif dan motivatif. Tujuannya adalah untuk menggerakkan 3 aspek psikis anak didik. Ada kognitif, konatif, dan afektif. Kognitif yaitu daya cipta dan pemikiran. Konatif yaitu kemauan atau tekad yang keras, dan afektif yaitu kepekaan emosional. Lalu yang kedua ada pendekatan sosial kultural, yaitu berfokus pada pembentukan sikap pribadi yang sesuai dengan tuntunan masyarakat modern. Yang ketiga ada pendekatan religi atau menjadikan keyakinan atau akidah sebagai landasan utama. Yang keempat ada pendekatan historis, yaitu menggunakan sejarah dan faktor kronologi sebagai pembelajaran. Yang kelima ada pendekatan komparatif, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan gejala sosial, keagamaan dengan hukum agama yang relevan. Dan yang terakhir, keenam ada pendekatan filosofis, yaitu menekankan pada penggunaan akal dan rasio untuk mencapai kebenaran yang baik.
Selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Metode merupakan instrumen krusial dalam menyajikan pelajaran agar proses pendidikan berjalan secara adil dan efektif. Tanpa metode yang tepat, materi pendidikan tidak akan terprogres dengan baik dalam diri peserta didik. Lalu ada 10 metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode ceramah, merupakan penyampaian materi searah atau one-way traffic dalam pendidikan dari pendidik ke peserta didik, yaitu serupa dengan tausiah atau khutbah. Lalu yang kedua ada metode soal jawab, yaitu proses interaksi melalui pemberian pertanyaan dan jawaban untuk merangsang pemikiran yang aktif. Yang ketiga ada metode ikhtibar, yaitu cara mendidik dengan mengambil hikmah dan pelajaran mendalam dari suatu peristiwa atau kisah. Yang keempat ada metode resitasi, yaitu pemberian tugas baik secara individu maupun kelompok untuk memperkuat efektivitas pemahaman ilmu. Yang kelima ada metode diskusi, yaitu pertukaran pikiran dan pendapat untuk menetapkan sikap serta mencapai kebenaran bersama atas suatu masalah. Yang keenam ada metode tamtsiliyah, yaitu pemberian pengumpamaan dari hal abstrak ke hal yang lebih faktual agar pembelajaran lebih mudah dicapai. Yang keenam ada yang ketujuh ada metode mukatabah, yaitu pendidikan melalui koresponden atau tulisan agar hasil pengajaran lebih besar. Yang kedelapan ada ta'afir, yaitu menuntut peserta didik lebih aktif. Yang ke-9 ada metode cerita, yaitu membacakan kisah-kisah yang mengandung pelajaran baik agar peserta didik dapat menyimak maupun meneladani. Dan yang terakhir ada metode teladanan atau uswatun hasanah, yaitu memberikan contoh perilaku nyata terutama dalam ibadah dan akhlak sebagai model bagi peserta didik. Lalu ada sejarah pendidikan Islam mulai dari periode pembinaan yaitu zaman Nabi Muhammad, lalu ada periode pertumbuhan mulai dari wafatnya Nabi hingga akhir Bani Umayyah, lalu ada periode kejayaan mulai dari awal Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad, lalu ada periode kemunduran yaitu jatuhnya Baghdad hingga Mesir ke tangan Napoleon, dan yang terakhir ada periode pembaruan yaitu pendudukan Mesir oleh Napoleon hingga sekarang. Lalu sejarah pendidikan Islam di Indonesia itu karakteristik masuknya Islam mulai dari penyebaran Islam di Nusantara bersifat unik karena berlangsung secara damai tanpa agresi militer. Lalu ada peran kerajaan dan institusi pendidikan, yaitu munculnya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Mataram untuk memperkuat posisi politik dakwah yang sejalan dengan perkembangan pendidikan informasi di rumah, masjid, hingga instansi. Lalu yang selanjutnya ada saluran islamisasi, yaitu perdagangan, perkawinan, dan tasawuf. Dan yang terakhir ada saluran islamisasi, yaitu pendidikan, kesenian, dan politik. Lalu terakhir ada kesimpulan dari hukum kami, yaitu pendidikan agama Islam atau PAI di perguruan tinggi merupakan instrumen yang strategis, tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu atau taklim, tetapi juga sebagai upaya komprehensif dalam menimbulkan potensi diri atau tarbiyah dan menanamkan adab atau takdir demi mewujudkan sosok al-insan al-kamil melalui integrasi berbagai pendekatan mulai dari psikologi, sosial kultural, serta metodologi pembelajaran yang variatif seperti diskusi dan musyawarah. Hingga pendidikan agama Islam mampu menghapus dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu, sehingga mahasiswa dapat memahami bahwa kemajuan intelektual Islam berasal dari nilai-nilai Quran. Lalu sejarah mencatat bahwa dari fase pembinaan oleh Rasulullah hingga penyebaran damai di Indonesia, pendidikan Islam selalu adaptif terhadap perkembangan zaman. Maka urgensi pendidikan agama Islam di level universitas adalah untuk membentuk intelektual Muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi peradaban dengan tetap menjaga harmoni hubungan antar manusia, alam, dan sang pencipta. Mungkin sekian kultum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.
kelompok saya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kalau ada salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dun.